Adi sudah menerima Rp23,3 triliun namun masih tersedia piutang sebesar Rp2,2 triliun yang belum cair. Advisor and Group Investor Relations PT Sarana Menara Nusantara Tbk Adam Gifari menyatakan perseroan akan meningkatkan utilisasi fiber untuk konektivitas. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Adikarya Tbk menegaskan masih ada piutang proyek LRT Jabodebek tahap pertama senilai Rp2,2 triliun yang belum dibayarkan. Ya, Direksi Adi menyebut pembayaran sedang proses melalui PT KAI dengan skema penyertaan modal negara atau subsidi. LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km sudah beroperasi sejak Agustus 2023. Nilai pembangunan mencapai Rp25,5 triliun. Adi sudah menerima Rp23,3 triliun namun masih tersedia piutang sebesar Rp2,2 triliun yang belum cair. Direktur Utama Adi Entus Asnawi menyatakan pembayaran piutang akan disalurkan melalui PT KAI setelah amandemen dan kajian komersial selesai. Jika dana itu diterima akan beri dampak positif pada neraca keuangan dan digunakan untuk melunasi kewajiban serta modal kerja perseroan. Selain piutang LRT tahap 1, Adi juga tengah menyusun skema pendanaan untuk proyek LRT tahap 2. Perusahaan BUMN ini membuka opsi pendanaan di luar anggaran pemerintah melalui kerjasama dengan KAI dan mitra lainnya. Berbagai sumber untuk ID Actionable. Pemirsa, PT Sarana Menara Nusantara Tbk menargetkan pendapatan low single digit hingga akhir tahun 2025. Ya, perseroan menyampaikan akan melakukan peningkatan utilisasi aset fiber perseroan tahun ini di tengah konsolidasi operator. Advisor and Group Investor Relations PT Sarana Menara Nusantara Tbk Adam Gifari menyatakan perseroan akan meningkatkan utilisasi fiber untuk konektivitas. Lebih lanjut, perseroan juga akan lebih banyak melakukan ekspansi di Pulau Jawa mengikuti jejak yang dilakukan oleh operator seluler dan juga perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis fiber to the home. Sementara itu, sampai dengan akhir Juni 2025, perseroan mencatatkan pendapatan usaha konsolidasian sebesar Rp6,39 triliun, naik 3,9% secara tahunan, sedangkan laba bersih mencapai Rp1,65 triliun, naik 2,9% secara tahunan. Ya, PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE berencana menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai pokok maksimal Rp3 triliun. Ya, penerbitan tersebut meliputi obligasi 4 BSD senilai maksimal Rp2 triliun dan suku ijarah 1 senilai maksimal Rp1 triliun. Aksi korporasi ini dilakukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan kota di BSD City serta memperkuat modal kerja perseroan ke depan. Pada tahap pertama, BSDE menargetkan perolehan dana sebesar Rp1 triliun, terdiri dari Rp500 miliar obligasi konvensional dan Rp500 miliar sukuk ijarah. Instrumen ini telah memperoleh peringkat IDAA untuk obligasi dan juga IDAA untuk syariah atau sukuk dari Pevindo. Kebijakan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi katalis positif bagi sektor properti, di mana biaya pinjaman yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan KPR, memperkuat daya beli konsumen, serta mendorong permintaan terhadap produk residensial primer. Ya, pemirsa, tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Ya, Presiden mengganti 5 menteri dan melantik menteri dan wakil menteri haji dan umroh. Dalam perombakan kabinet ini, pemirsa, Presiden melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Presiden juga melantik Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Kemudian Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Kemudian Dhanil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara Menko Polkam dan Menpora baru belum dilantik oleh Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merombak 5 menteri dalam Kabinet Merah Putih dan melantik Menteri Haji dan Umroh yang merupakan kementerian baru. Ya, Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi menyebut
perombakan kabinet berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan pergantian Sri Mulyani, Prasetyo Hadi membantah jika Sri Mulyani dicopot atau mundur dari kabinet. Menurut Prasetyo Hadi, pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden dan meminta publik menghormati keputusan Presiden. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Berarti Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Berarti bukan itu bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden, kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz pada pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di perdagangan 23 menit pertama pada pagi hari ini ya. Kita lihat bersama-sama di layar televisi, pemirsa. IHSG terpantau mengalami penguatan terbatas 0,3% ke 7.735. Kemudian top gainers datang dari Antam, MDKA, Indi, BRMS, dan CBRE. Ya, tak perlu ada PANI, BBNI, HMSP, dan juga Wi-Fi. Kemudian juga pergerakan dari sektoral IDX Basic menguat signifikan 1,38%. Menyusul ada IDX Transportation dan juga Industri. Dan sektor yang melemah paling signifikan adalah sektor non-cyclic yang melemah hampir 1%. Baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urutan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Shu, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.